Menurut saya dampak COVID di pariwisata ini ada positif dan juga ada negatifnya. Tidak semua itu uh, negatif ya untuk COVID-19 ini di pariwisata. Menurut saya dampak COVID ini tidak hanya ke area negatif saja, tetapi juga ke negatif dan juga positif. Jadi 50-50 lah, nggak terlalu negatif banget gitu. Terus habis gitu untuk dampak positifnya ada beberapa hal yang COVID ini menimbulkan dampak positif dalam dunia pariwisata atau industri pariwisata, yaitu untuk wisata pantainya atau wisata yang mana aja itu dampak sampah yang berserakan itu sedikit, jadi tidak terlalu banyak sebelum adanya COVID. Nah, untuk yang kedua ini biota laut itu dapat berkembang biak secara sempurna karena tidak ada atau menurunnya orang yang menginginkan diving di sekitaran. Lalu berikutnya untuk dampak negatif COVID-19 terhadap pariwisata ini gak lumayan banyak ya. Yang pertama itu pastinya tentunya menurunnya devisa negara atau kas keuangannya juga menurun. Dan kedua itu banyak orang yang di PHK akibat COVID-19 ini dan tidak banyak pengunjung yang datang ke tempat hiburan tersebut, akhirnya orangnya di PHK. Lalu banyak tempat-tempat wisata yang tidak terawat akhirnya karena tidak adanya pemasukan. Lalu banyak sekali usaha-usaha yang berperan penting dalam pariwisata juga ikut terimbas atau terkena COVID-19 ini, seperti halnya usaha restoran atau kuliner, usaha akomodasi, usaha transportasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk usaha restorannya, yaitu usaha restoran itu sendiri berperan penting dalam industri pariwisata. Mengapa? Karena menurut saya itu penting karena restoran atau makanan tersebut pasti memiliki rasa atau khas dari tempat wisata tersebut. Jadi itu juga salah satu daya pikat wisatawan untuk datang ke tempat wisata itu tersendiri. Dan untuk usaha akomodasi seperti homestay atau hotel itu juga berperan penting dalam industri pariwisata karena tidak mungkin wisatawan itu berkunjung atau berwisata hanya semalam. Jadi usaha akomodasi homestay atau hotel itu sangat berperan penting karena itu untuk penginapan para wisatawan, karena tidak mungkin wisatawan itu langsung pergi pulang gitu, pasti kan nggak mungkin, pasti mereka juga butuh penginapan. Dan juga hotel atau homestay itu sendiri kan memiliki daya tarik atau khasnya sendiri untuk menarik pengunjungnya. Nah, maka dari itu usaha akomodasi itu sangat penting bagi industri pariwisata. Untuk usaha yang selanjutnya yaitu usaha transportasi ini juga tidak kalah penting karena transportasi ini akan mengantarkan para wisatawan dari kota asalnya ke tempat tujuan wisatanya. Memang kalau dibilang banyak mengendarai mobil pribadi itu memang ada, tetapi untuk usaha transportasi ini juga membantu bagi sebagian orang yang tidak ingin memakai mobil pribadinya atau tidak memiliki. Jadi di sini usaha transportasi ini juga berjasa sekali untuk industri pariwisata karena dapat memudahkan orang lain untuk berkunjung dari asal kotanya ke
kota destinasinya atau kota wisatanya atau kota tujuannya. Nah, untuk membangkitkan pariwisata ini dalam COVID-19 itu menurut saya bisa dengan mengadakan atau mempromosikan wisata yang ada di Indonesia yang belum banyak diketahui oleh orang Indonesia sendiri, seperti dengan mempromosikan melalui selebgram dengan followers yang lumayan banyak, atau membuat travel dengan harga yang lebih murah daripada harga yang sebelum COVID. Contohnya itu seperti mempromosikan Labuan Bajo ataupun yang lainnya, karena untuk tempat Labuan Bajo atau tempat yang lainnya kan belum terekspos nih. Nah, jadi dari promosi oleh selebgram tersebut pasti banyak orang yang melihat, dan juga pasti banyak wisata domestik yang akan berlibur ke Labuan Bajo contohnya, dan juga itu dapat menambah sedikit penghasilan untuk negara dan juga untuk tempat sekitar wisata tersebut. Dan juga jika memang pandemi ini belum berakhir, bisa juga membuat desa wisata yang memiliki keunggulan di suatu daerahnya. Bisa diambil contoh lagi, yaitu di Sidoarjo terdapat kampung batik jetis yang menghasilkan atau orang-orang tersebut itu memiliki bakat yaitu membatik, dan dari situlah penghasilannya dapat berpenghasilan untuk memenuhi keuangan yang ada di daerah Sidoarjo. Nah, di sana itu dibuatkan wisata seperti dapat melihat orang membuat batik, juga dapat membeli batik tersebut. Di sana juga terdapat banyak motif-motif, model, corak, dan warna terang sampai warna gelap pun ada. Jadi itu dia menurut saya bagaimana kita bisa membangkitkan lagi pariwisata ini meskipun dalam keadaan masih adanya COVID-19 ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita berserah diri ataupun pasrah, tetapi kita tetap mengembangkan pariwisata ini supaya pariwisata ini tidak mati, seperti itu.